Halo, Assalamualaikum. Ini adalah video mengenai panduan menyusun laporan keuangan sederhana untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Bagaimana menyusun laporan keuangan sederhana untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa sehingga perusahaan ini akan bisa lapor SPT tahunan badan tahun pajak 2024 yang akan kita lakukan hari ini di 2025. Simak baik-baik. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali pemirsa untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Baik, sebagaimana kita ketahui, ya, untuk dapat melakukan pelaporan SPT tahunan, Anda butuh laporan keuangan, ya, untuk badan usaha. Anda butuh laporan keuangan. Laporan keuangan itu jika menurut standar, ya, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, ada 5 bentuk. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian laporan perubahan ekuitas, lalu laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, untuk kepentingan pelaporan pajak, ya, pelaporan pajak tahunan atau SPT tahunan badan, syarat minimal adalah hanya 2 saja, yakni laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Baik, kami berikan panduan untuk menyusun laporan keuangan sederhana, ya, sederhana untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ini adalah file template, ini sudah kami siapkan. Silahkan Anda salin, silahkan Anda mengetik seperti ini, silahkan nanti. Apabila ingin mendapatkan template-nya, juga Anda bisa mendapatkannya di link deskripsi di bawah ini. Oke, di sini dalam template Excel ini sudah kami berikan contoh kasus, ya. Contoh kasus yang kami usahakan, kami buatkan serelevan mungkin dengan dunia nyatanya, sehingga Anda akan dapat gambaran nanti untuk menuangkannya dalam laporan keuangan. Oke, contoh kasusnya adalah seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2024, Pak Taufik dan Pak Hidayat bersepakat mendirikan PT dengan nama PT Sukses Hidup Senang, ya, atau PT SHS. PT SHS bergerak di bidang usaha penyelenggara jasa pendidikan manajemen, ya, jasa pendidikan, ya, jadi PT ini, ya. Kemudian modal dasar PT SHS sebesar 100 juta, ya. Lalu Pak Taufik punya saham 60%-nya dan telah menyetor seluruhnya sebesar 60 juta. Lalu Pak Hidayat memiliki sisanya sebesar 40% dan seluruhnya telah disetor sebesar 40 juta rupiah. Biaya pendirian PT berupa biaya notaris dan biaya-biaya lainnya sebesar 10 juta rupiah. Ketika mendaftarkan NPWP, PT SHS masih dikenakan tarif PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2024. PT Pak Taufik sebagai direktur dan Pak Hidayat sebagai komisaris. Lalu tanggal 1 Maret, PT SHS merekrut Nona Susi yang masih lajang sebagai karyawan tetap bagian administrasi. PT SHS merekrut Pak Joko, Pak Suprianto dengan gaji 3 juta dan 3,5. Pak Taufik sebagai direktur digaji 5 juta setiap bulan dan Pak Hidayat mendapatkan gaji sebagai komisaris sebesar 4,5 juta tiap bulan. Gaji kepada seluruh pegawai dibayarkan tiap tanggal 1, mulai dibayarkan 1 April 2024. Nah, tanggal 1 April, PT SHS nyewa kantor dari Pak Hidayat selama setahun dengan biaya sewa 20 juta rupiah, dibayar cash pada tanggal 1 April 2024 dan kontrak mulai tanggal 1 April 2024 pula. Lalu tanggal 1 April 2024, PT SHS beli peralatan kantor berupa 2 laptop, masing-masing 2 juta, printer 2 juta. Saya ulangi, ya. Beli 2 laptop seharga masing-masing 8 juta,
printer seharga 2 juta, dan meja kursi seharga 2 juta. Pada bulan April 2024, PT SHS mulai mencatatkan penjualan sebesar 5 juta, bulan Mei 10 juta, bulan Juni sebesar 15 juta, Juli 20 juta, Agustus 60 juta, dan seterusnya. Lalu PT SKS dalam menyelenggarakan pelatihan, merekrut para pengajar, dan membayarkan honorarium selama 2024 sebesar 132 juta rupiah. Lalu biaya listrik, telepon, dan air selama 2024 sebesar 20 juta rupiah. Dan per akhir tahun terdapat piutang usaha sebesar 10 juta dan utang usaha sebesar 9 juta. Ini case yang kira-kira dalam dunia nyata pun seperti ini ya. Lalu yang perlu dilakukan berikutnya adalah kita susun biaya gaji. Nah, biaya gaji silahkan Anda tuliskan nama, jabatan, status perkawinan, lalu PTKP, lalu ini setiap bulannya, dan lalu di bawahnya ini adalah nominal gaji yang dibayarkannya. Oke ya, silahkan tuliskan di sini. Lalu yang di bawah ini, karena ini adalah jasa pendidikan, di sini ada biaya honorarium pengajar. Silakan dituliskan detailnya di sini. Berikutnya, kita bikin daftar aset. Perusahaan tadi dalam contoh soal sudah membelikan beberapa aset ya. Contohnya ini, laptop, printer, dan meja kursi. Daftar aset ini sekaligus kita gunakan untuk menyusun beban penyusutan. Ya, beban penyusutan, ini contohnya untuk laptop 8 juta, nilai bukunya 8 juta. Berapa penyusutan 2024-nya? Ada di sini. Penyusutan setahun adalah 25%, ini karena umurnya 4 tahun ya. Lalu ini ada 9/12 karena ini balinya baru di tanggal 1 April. Sehingga pemakaiannya adalah hanya di 9 bulan dari 12 bulan. Karena April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Silakan Anda tuliskan seperti ini. Laptop juga seperti ini, printer seperti ini, meja kursi juga seperti ini. Di kanan ini telah kami berikan jenis-jenis hal terperwujud yang termasuk dalam kelompok 1 apa aja. Ya. Lalu kita bikin peredaran usaha. Nah, dari PT SHS ini, dari data yang ada, silahkan dituliskan. Ini tadi terutangnya PPh final 0,5% ya. Sehingga dituliskan peredaran usaha sekian, sekian, sekian. Totalnya 400 juta, lalu PPh final dibayar adalah 0,5% kali sekian, 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 totalnya 2 juta rupiah. Berikutnya, sudah ada biaya, sudah ada daftar aset, kita bikin laporan laba ruginya. Nah, dalam laporan laba rugi ini silakan dibikin penjualan diambil dari angka ini 400 juta ya. Lalu ini harga pokok penjualan atau biaya produksi. Jadi ini adalah perusahaan jasa. Jika di perusahaan dagang atau yang umum lain, perusahaan dagang, ini di sini adalah harga pokok penjualan. Nah, dalam bidang jasa dipersamakan dengan HPP, mungkin Anda bisa kita tuliskan dengan biaya produksi. Apa maksudnya? Di sini adalah biaya-biaya langsung terkait dengan menghasilkan penjualan. Ya, biaya langsungnya. Contoh di sini adalah usahanya adalah jasa pendidikan. Dalam jasa pendidikan maka di situ ada beban honorarium narasumber ya. Narasumber ini biaya langsung terkait biaya yang muncul hanya ketika ada penjualan ini gitu. Beda dengan yang di bawah adalah biaya lainnya. Biaya lainnya adalah biaya yang fixed cost. Ya, fixed cost mau ini berjalan atau enggak ada, biaya ini harus ada. Contohnya biaya gaji, karyawan, sewa kantor, listrik, penyusutan, dan seterusnya. Oke, kita masukkan ya honorarium narasumber ada di 132. Ini ada di biaya gaji. Narasumber di sini tadi ya 132. Kemudian untuk pembelian bahan silakan dituliskan di sini, sewa tempat tuliskan, tenaga kerja langsung tuliskan, dan langsung lainnya tuliskan.
Di sini asumsi dalam menjalankan usahanya, biaya yang dibutuhkan hanya biaya narasumber. Sedangkan biaya-biaya lain seperti internet, seperti paket langganan sudah masuk ke biaya usaha lainnya, biaya rutin selama setahun. Gitu ya. Jadi di sini peredaran usaha dikurangi biaya produksi atau harga pokok penjualan akan ketemu namanya laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya gaji, sewa kantor, listrik, penyusutan. Ada di sini ya. Dikurangi biaya lainnya, ketemulah namanya laba bersih sebelum pajak. Lalu pajak penghasilannya ini karena adalah 0,5% dari omset 2 miliar sehingga total laba bersih setelah pajak adalah sekian. Selesai, laporan laba ruginya selesai. Nanti Anda silahkan print, Ctrl P di sini ya. Silahkan print, dicetak, ditanda tangan, lalu distempel, lalu jadikan PDF. Ini nanti Anda upload di SPT tahunan badan. Laba rugi sudah selesai, berikutnya kita masuk ke neraca. Neraca apa bedanya sama laba rugi? Jika dalam laba rugi ini adalah mencerminkan biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan yang terjadi selama satu periode atau 1 Januari sampai 31 Desember 2024, maka untuk neraca ini adalah mencerminkan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan per akhir tahun, ya, per akhir tahun. Jadi cut off. Kalau laba rugi judulnya adalah periode, ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk neraca judulnya adalah cut off per 31 Desember. Di sini aktiva harus sama dengan pasiva, ya. Aktiva sama dengan pasiva atau utang plus modal atau pasiva. Oke, kita lihat dulu untuk harta. Aktiva ini adalah harta di sini ya. Silakan dituliskan di sini harta yang dimiliki per akhir tahun, ya. Contoh, kas, Anda punya kas 9.500.000, di bank ada 25 juta, persediaan dagangan nggak ada, kemudian piutang usaha adalah 10 juta. Sehingga aktiva lancarnya adalah 144.500. Lalu aktiva tetapnya adalah di perolehannya 20 juta dikurangi akumulasi penyusutan sehingga peralatan kantornya ada di sekian, 16.250. Total aktiva adalah ini sama ini 160.750.000 rupiah. Lalu untuk hutang dan modal ini namanya pasiva, ya. Hutang jangka pendek contohnya dana 9 juta dan ini jangka panjang tidak ada hutang. Lalu di sini modal perhitungan ekuitas adalah di modal awalnya 100 juta. Laba di tahun-tahun sebelumnya nggak ada karena ini tahun pertama ya, dan laba di tahun-tahun ini adalah 51.750. Apa artinya? Ini artinya seluruh laba belum diambil ya. Seluruh laba ini nggak ada yang diambil oleh pemilik, tidak ada yang dibagi dividennya atau prefernya jika CV. Oke, 151.750 sehingga total hutang dan modal adalah di 160.750. 160.750. Sudah selesai, nanti Ctrl P. Silahkan di print ya. Dan berikutnya sebetulnya dari laba rugi dan neraca ini sudah cukup ya, dan peredaran usaha ini juga Anda dikenakan PPh final ini sudah cukup semua. Namun di sini kami tambahkan laporan perubahan ekuitas untuk mengetahui perubahan ekuitas atau modal Anda. Contohnya di sini ekuitas per awal Januari 100 juta. Laba di tahun sebelumnya tidak ada, laba tahun 2024 ini juga tidak ada. Ini adalah 51.750 dan pembagian dividen tidak ada, lalu pengambilan preferred juga tidak ada. Sehingga laba di tahun 2024 adalah 51.750 dan ekuitas per akhir 31 Desember adalah di 151.750. Sama dengan di sini 151.750. Oke, dan berikutnya adalah tuangkan laporan keuangan ini dalam SPT tahunan. Nah, cara menuangkan ke SPT tahunan perusahaan sudah kami bahas lengkap dalam video 1 jam di sini.
ada di video ini ya. Sebentar. Ini sudah kami tayangkan di sini ya. Cari yang ini eksklusif, panduan lengkap, lapor SPT tahunan badan 2024-2025 tips pajak media. Ini videonya di hampir 1 jam ya. Silahkan kunjungi. Sekian sudah selesai pemirsa. Itulah tadi cara untuk menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa yang kita lakukan di 2024 dan 2025 ini. Apabila Anda ingin mendapatkan template-nya, silahkan lakukan pemesanan di link di deskripsi di bawah ini ya. Apabila Anda ingin membuat sendiri juga silahkan, karena sudah kami berikan seluruhnya seperti ini. Ini adalah template-nya yang bisa Anda ikuti. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat, sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.